Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 5-8. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Kita telah belajar tentang Rasul Yohanes yang mendoakan agar Gaius mengalami kesejahteraan baik secara rohani maupun jasmani, karena Gaius adalah seorang yang hidup dalam kebenaran dan ia mendukung para pelayan Kristus dalam pelayanan pemberitaan firman atau pemberitaan Injil mereka. Kita tahu bahwa kita tidak bisa mengharapkan doa kita dijawab kalau yang kita doakan hanyalah untuk memuaskan keinginan jasmani kita. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan, doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, saya rindu kita semua diberkati Tuhan, sejahtera rohani dan jasmani, agar kita dapat memuliakan Tuhan melalui mendukung para pelayan Kristus dalam pelayanan firman atau dalam pelayanan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Rasul Yohanes melalui suratnya kepada Gaius ini menunjukkan kepada kita alasan mengapa kita harus mendukung para pelayan Kristus dalam pelayanan mereka. Yang pertama, kita mendukung para pelayan Kristus sebagai kesaksian bahwa kita adalah orang percaya. Ayat 5 tadi jelas mengatakan kepada kita, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau mendukung para pelayan Kristus itu. Jadi dengan mendukung para pelayan Kristus dalam melakukan pekerjaan pelayanan mereka, kita menyaksikan bahwa kita adalah orang percaya. Jadi, saat kita menunjukkan keramahan dan memberikan dukungan kepada para pelayan Kristus, kita sedang mendemonstrasikan kepercayaan kita kepada pengajaran Yesus dan para rasul. Yang kedua, kita mendukung para pelayan Kristus sebagai kesaksian bahwa kita mengasihi seorang akan yang lain. Ayat yang ke-6 bagian pertama menuliskan, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Para pelayan Kristus memberikan kesaksian kepada Yohanes tentang Gaius yang hidup di dalam kasih. Dengan mendukung para pelayan Kristus, kita mendemonstrasikan kesetiaan kita pada hukum kasih. Ingat yang Rasul Yohanes tuliskan dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam terang kebenaran ini, kita seharusnya menggunakan setiap kesempatan untuk berbuat kasih kepada para pelayan Kristus. Yang ketiga, kita mendukung para pelayan Kristus sebagai tindakan yang berkenan kepada Allah. Ayat 6b dikatakan, baik benar perbuatanmu,
jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Jadi, jika kita menghormati dan mendukung para pelayan Kristus, itu karena kita menghormati Allah yang telah mengutus mereka. Jika kita tidak menghormati dan mendukung mereka, apa yang Allah katakan tentang kita? Mari kita mau mendukung para pelayan Kristus, karena itu adalah suatu perbuatan yang berkenan kepada Allah. Yang keempat, kita mendukung para pelayan Kristus sebagai kesaksian bagi mereka yang belum percaya. Ayat 7 tadi kita sudah membaca, sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Para pelayan Kristus tidak akan meminta dukungan pada mereka yang belum percaya. Mereka bergantung sepenuhnya pada saudara-saudara mereka seiman. Jika para pelayan firman, para pemberita Injil itu meminta dukungan pada mereka yang belum percaya, ini adalah suatu kabar buruk. Mengapa? Sebab orang-orang yang tidak percaya pasti berpikir bahwa hamba Tuhan hanya menginginkan uang mereka. Dan mereka pasti juga berpikir, jika apa yang mereka, para pelayan Kristus itu ajarkan benar dan penting, mengapa jemaat tidak mendukung mereka? Mari, dukungan kita kepada para pelayan Kristus adalah kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya bahwa apa yang mereka ajarkan itu benar, sangat penting, dan kita dukung dengan sepenuh hati. Yang kelima, kita mendukung para pelayan Kristus sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Ayat 8a dituliskan demikian, kita wajib menerima orang-orang yang demikian. Ya, ini adalah perintah Allah. Wajib menerima para pelayan Kristus. Mendukung para pelayan Kristus adalah kewajiban setiap orang percaya. Dalam Roma pasal 15 ayat 26 sampai 27, Rasul Paulus menuliskan, sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Intinya adalah bahwa orang yang melayani kita secara rohani, memberikan kepada kita harta rohani, maka tanggung jawab kita juga untuk berbagi harta duniawi kepada mereka. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 11 Rasul Paulus menuliskan, jadi jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Dilanjutkan pada ayat yang ke-14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi adalah kehendak Tuhan dan tanggung jawab kita untuk mendukung para pelayan Kristus dalam pelayanan mereka untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Yang keenam, kita mendukung para pelayan Kristus supaya dapat mengambil bagian dalam pekerjaan para pelayan itu untuk kebenaran. Ayat 8b, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jika kita mendukung para pelayan Kristus, kita menjadi bagian dalam pekerjaan mereka. Dengan demikian, kita akan menerima upah yang sama, upah seperti yang mereka terima dari Tuhan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.